Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi nih kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Throne of Cell Season 2. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setelah menyusun rencana untuk melakukan penyerangan balik, sayangnya pihak iblis ternyata sudah gerak duluan. Kaisar Feng Xiu menerobos ke alam fantasi untuk merebut keilahian. Untungnya berita itu langsung sampai ke aliansi, bahkan timnya Hao Chen langsung bergegas pergi ke sana. Saat itulah mereka pun benar-benar dibuat kaget karena ternyata pintu masuk ke alam fantasi benar-benar sudah dibuka paksa. Chai yang melihatnya langsung teringat dengan kejadian di masa lalu, di mana Hao Chen memutuskan untuk berjuang seorang diri. Tapi untuk yang kali ini, Chai pun meminta agar Hao Chen tak melakukan hal yang sama. Sudah jelas Hao Chen pun menekankan kalau ia tak akan membuat Chai sedih kembali. Pada akhirnya atas perintah dari Hao Chen itu sendiri, karena tim tingkat gelar yang lain sudah menghadapi Dewa Iblis, jadi tugas mereka adalah masuk ke alam fantasi. Tapi tiba-tiba tepat di saat itu jugalah penjaga naga dari alam fantasi yang ternyata bernama Tianlong malah keluar. Selain itu, senior Tianlong ternyata sudah disegel kesadarannya dan tak bisa mengendalikan diri. Terbukti alih-alih membawa Hao Chen masuk ke dalam, ia malah menuduhnya sebagai penyusup dan langsung menyerangnya. Terjadi pertarungan. Ternyata di mata dari senior Tianlong, Hao Chen dan kawan-kawan ini adalah seorang iblis ya lur ya. Pada akhirnya Hao Chen lah yang memerintahkan agar mereka segera berpencar untuk menyadarkan senior tersebut. Jika tidak, takutnya nyawa dari senior Tianlong lah yang akan terancam. Dalam sekejap mereka pun langsung berpencar. Chai juga mengingatkan agar tak melukai senior tersebut. Sayangnya kekuatan dari senior Tianlong benar-benar di luar dugaan. Pertahanan dari Hao Chen dan kawan-kawan bisa ditembus dengan begitu mudah. Bahkan Lord Lin Xin seketika langsung ditangkap ya lur ya. Waduh. Untungnya ketika Lin Xin mau dieksekusi, Chai dengan sigap langsung bergerak dan menyerang senior itu. Dengan itu fokusnya pun langsung teralih sehingga Lin Xin pun bisa selamat. Tapi tak hanya Lin Xin, para anggota lain yang mencoba untuk melawan juga tak bisa berbuat banyak. Apalagi sekelas teknik kurungan dari senior Han Yu juga tetap tak bisa menghentikan pergerakannya. Saat itulah mereka pun sadar dengan kekuatan seperti ini, ditambah mereka juga harus menahan diri, senior Tianlong tak akan mungkin dikalahkan. Sampai pada akhirnya, Yin yang bisa melihat kesadaran dari senior Tianlong, ia pun berinisiatif untuk turun tangan sendiri, dengan syarat mereka harus mengulur waktu terlebih dulu. Alhasil Hao Chen pun tak keberatan sama sekali dan segera menugaskan senior Wen Zhao untuk melindunginya. Sementara untuk pasukan yang lain akan mencoba menahan sekuat tenaga. Saat itulah sebagai penerus dari Dewa Binatang, Yin pun mulai bergerak. Sama halnya dengan yang lain yang langsung menjalankan tugasnya masing-masing. Lagi-lagi terjadi pertarungan. Tapi bedanya dengan combo-wombo yang lebih serius, tim Cahaya Fajar berhasil menghentikan pergerakan dari senior Tianlong. Terlebih lagi, Hao Chen akhirnya mengeluarkan tungku miliknya untuk menyegel pergerakannya ya lur ya. Dengan ini senior Tianlong pun tak bisa bergerak lagi. Sehingga dengan kekuatan dewanya, Yin bisa menerobos masuk ke dalam kesadaran dari naga tersebut. Terlihat di alam kesadarannya senior Tianlong beneran sudah disegel. Yin yang melihatnya awalnya bisa dengan mudah membebaskannya.
Tapi sayang, tepat ketika Yin Er mau mengeluarkannya, tiba-tiba Kaisar Feng Xiu semakin memperkuat segel tersebut, membuat senior Tianlong pun kembali hilang kendali. Hao Chen yang melihatnya, ia pun juga cukuplah panik dan menyuruh semuanya untuk membantunya dalam memperkuat segel miliknya. Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Yin Er ternyata juga berjuang mati-matian dalam menyadarkan senior itu. Di sana, Yin Er juga menanyakan di mana keberadaan dari Xiao Li. Tanpa diduga, setelah mendengar nama dari Xiao Li, seketika senior Tianlong pun mengingat sedikit momen kebersamaannya dulu. Momen itulah yang perlahan membuat kesadarannya pun bisa terlepas. Tapi di waktu yang sama, Tianlong juga berhasil melepas segel milik Hao Chen. Untungnya, senior Tianlong sudah benar-benar tersadar, ya kan? Di mana ia pun langsung meminta agar mereka segera menyelamatkan Xiao Li. Pada akhirnya setelah informasi tersebut, Tianlong pun langsung jatuh ke bawah. Lagi-lagi ia pun memerintahkan agar mereka segera pergi ke kuil fantasi. Saat itulah dijelaskan kalau ini adalah tahun ke-6197 sejak iblis datang ke benua Sengmu, sekaligus juga tahun keempat dari gencatan senjata 10 tahun. Tapi alam fantasi tiba-tiba diserang oleh Kaisar Feng Xiu yang ingin merebut keilahian. Ambisinya tak lain dan tak bukan adalah untuk melampaui dunia dan mengguncang lonceng peringatan yang tergantung di atas kepala manusia. Alhasil, lonceng di tembok 6 benteng besar pun sampai berbunyi berturut-turut. Para prajurit yang berjaga langsung siap siaga. Bahkan 6 ketua benteng juga turun ke arena. Tak hanya mereka, 3 tim pemburu iblis tingkat gelar juga langsung membagi tugas. Tim dari Ketua Tian menuju ke pedalaman wilayah iblis untuk menyelidiki pergerakannya. Tim Cahaya Fajar bertugas untuk masuk ke dalam alam fantasi, membantu tim dari Ketua Chen dalam menghentikan Kaisar Feng Xiu. Tapi sayangnya, tim dari Ketua Chen malah dihadang oleh para pasukan dari Dewa Iblis. Di mana di saat itu juga lah mereka langsung dikepung oleh banyak serangan petir, membuat salah satu anggota pun segera membentuk formasi pertahanan. Sayangnya formasi tersebut langsung dihancurkan begitu saja. Dan benar saja musuh mereka yang kali ini nggaklah main-main, Dewa Iblis Pal selaku pilar dewa yang ke-10. Dalam sekejap, satu lengan dari anggota Ketua Chen langsung putus di tempat, ya lur ya. Waduh. Tak hanya Dewa Pal saja, Dewa Barbatos yang merupakan pilar ke-8 juga muncul di tempat itu. Di sana Dewa Pal bilang meskipun mereka sudah menghadapi pilar dewa ke-4, tapi dari segi kekuatan mereka lah yang lebih kuat. Terbukti sekelas Ketua Chen langsung terkena banyak serangan telak. Bahkan sampai memaksa salah satu anggota mengeluarkan teknik Phoenix-nya demi melindungi diri. Namun again, meskipun Ketua Chen bisa selamat, serangan Phoenix tersebut tak bisa bertahan lama, ya lur ya. Sontak salah satu anggota kembali turun tangan dan mengeluarkan teknik pedang pemecah angin. Tapi lagi-lagi hal itu sia-sia dan mereka pun harus menerima serangan yang sangat telak. Di sana Dewa Pal bilang demi memelihara manusia, Kaisar Feng Xiu menyegel kekuatan dari 10 pilar pertama selama ratusan tahun. Namun karena sekarang Kaisar Feng Xiu sudah menargetkan tujuannya untuk menjadi dewa, segel mereka pun akhirnya dilepas lagi. Jadi untuk yang kali ini, mereka pun akan menunjukkan kepada semuanya apa itu kekuatan yang sebenarnya, ya kan? Lagi-lagi jajaran pasukan dari Ketua Chen langsung dibuat porak-poranda. Di sanalah Ketua Chen pun sadar kalau selama ini 10 pilar utama sudah menyembunyikan kekuatannya. Nyatanya kekuatan mereka semua sudah di atas 600.000 kekuatan spiritual. Meski begitu, Ketua Chen tetap menolak untuk menyerang. Dengan pedang miliknya, ia masih mencoba untuk melawan. Di sana ia pun sadar dengan kekuatan manusia saat ini, semua tim tingkat gelar tak akan bisa mengalahkannya. Dan oleh sebab itulah melihat semua teman-temannya yang bahkan sudah tersudut, Ketua Chen akhirnya mengambil keputusan besar dan membuka sebuah portal. Mereka berniat kembali ke aliansi untuk melaporkan kekuatan dari musuhnya.
Sayangnya, tepat ketika semua pasukan ingin melarikan diri, dengan senyum liciknya, Dewa Pal dan Dewa Barbatos segera mengeluarkan sebuah formasi untuk menghancurkan portal tersebut dan mengurung para pasukan itu. Bahkan ketika sudah terkurung, Dewa Barbatos juga ingin memusnahkannya. Saat itulah dalam situasi genting, Ketua Chen pun memutuskan untuk berkorban. Ketua Chen melakukan metode pengorbanan untuk melawan kedua iblis tersebut. Tak hanya itu, ia pun juga memerintahkan semua anggotanya untuk segera membuka portal teleportasi agar berita bisa disampaikan ke aliansi. Jadi metode ini akan mengorbankan semua kekuatan spiritual agar Ketua Chen bisa meningkatkan ratusan ribu kekuatannya dalam sekejap. Namun lagi-lagi semua usaha itu langsung sia-sia. Nyatanya Dewa Barbatos segera mengeluarkan teknik pemulihan ruang dan mengurung mereka di satu tempat. Saat itulah setelah sudah terkurung, duo dewa ini pun menyatukan kekuatannya untuk mensecure kemenangan. Untungnya di saat semua sudah pasrah akan kematiannya, The King yang sebenarnya pun akhirnya muncul. Hao Chen dan rentetan anggota Cahaya Fajar join ke pertarungan dan berhasil menyelamatkan pasukan dari Ketua Chen. Bahkan Hao Chen dan kawan-kawan segera menteleport Ketua Chen dan rombongan ke aliansi, sedangkan sisanya serahkan saja kepada mereka. Alhasil hanya satu pesan yang diberikan, Hao Chen harus berhati-hati. Nyatanya 10 pilar pertama ini kekuatannya sudah bangkit kembali. Tapi meskipun begitu, mereka tidaklah gentar sama sekali dan siap memberikan perlawanan serius ya lur ya. Di sanalah melihat mahkota warisan dari Dewa Petir ada di tubuh dari si botak, Dewa Pal benar-benar sangatlah marah. Yang ternyata Dewa Pal ini adalah ayah dari Dewa Petir sang generasi penerus 10 pilar dahulu ya kan. Namun sayangnya pertarungan epik mereka ini harus tertunda hingga minggu depan ya lur ya. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Hao Chen? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, Kaisar Feng Xiu sudah berhasil menangkap Xiaoling. Tapi untuk Hao Chen dan pasukan, mereka juga sudah selesai dalam menghadapi dua dewa kemarin dan segera mengejar kaisar tersebut. Ya lur ya, wede. The big match antara Hao Chen dan Kaisar Feng Xiu kayaknya bakal terjadi ya kan? Tapi kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lur ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.